Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 21 Agustus 2023 merupakan peringatan wajib Santo Pius ke-10 Paus. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih untuk pendampingan-Mu di hari-hari sebelumnya dalam perjalanan hidup kami. Anugerahkanlah kami hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas kami masing-masing, sehingga setiap langkah yang akan kami tempuh selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Doa ini kami panjatkan kepadamu melalui Kristus yang bertata kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Hakim-Hakim, bab 2, ayat 11 sampai dengan 19. Setelah Yosua meninggal dunia, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti Allah lain, dewa-dewa dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah kepada dewa-dewa itu, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Hal itu sesuai dengan peringatan yang disampaikan Tuhan kepada mereka dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan para perampok. Tetapi para hakim pun tidak dihiraukan mereka, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Bangsa Israel segera menyimpang dari jalan yang ditempuh nenek moyang mereka yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasih mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi begitu hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Mereka mengikuti Allah lain, beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak menghentikan perbuatan jahat dan kelakuan mereka yang tegar itu.
Demikianlah sabda Tuhan. Mereka tidak memusnahkan bangsa-bangsa kafir, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka malah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu dan meniru kebiasaan mereka. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kurbankan kepada roh-roh jahat. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berlaku serong dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka berkobarlah murka Tuhan terhadap umat-Nya, dan Ia jijik kepada milik pusakanya. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Banyak kali mereka dibebaskan oleh-Nya, tetapi mereka memberontak dengan sengaja. Namun Ia mendengar teriak mereka. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 19, ayat 16 sampai dengan 22. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan
untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Memberi tanpa batas. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Sekitar 20 tahun yang lalu, saya mulai belajar mengenai ajaran Tuhan Yesus, bahwa salah satu hidup kita jika ingin semakin sukacita, kita melayani gereja. Hampir setiap malam, saya dan suami ikut terlibat dalam pelayanan di paroki dan komunitas setelah pulang bekerja. Hidup lama saya, jika setelah pulang bekerja inginnya santai-santai atau menghabiskan waktu di shopping mall. Suatu hari kami mengupas firman seperti bacaan hari ini. Ternyata untuk mendapatkan hidup kekal itu, kita harus berjuang dan berkorban dan bahkan menjual harta kita, seperti yang dikatakan dalam Matius 19 ayat 21. "Jika engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kalau kita menerjemahkan secara harafiah, kita harus menjadi miskin, bahkan tidak ada rumah tempat tinggal buat keluarga lagi. Karena itu yang diminta, menjual semua harta kita. Jika kita tidak menggunakan akal sehat yang diberikan Tuhan dan mengikuti apa yang tertulis di dalam Alkitab, kita sebagai orang tua akan melepaskan tanggung jawab sebagai keluarga. Ini tidaklah benar. Menelantarkan anak-anak kita, apalah jadinya keluarga kita. Setelah kami berdiskusi dan sharing, serta merenungkan bacaan Injil hari ini,
ternyata kita tidak cukup melayani dengan memberikan waktu dan tenaga. Jika kita sungguh mau ikut Yesus, kita juga diminta dengan ikhlas memberikan harta yang sudah Tuhan berikan untuk diberikan kembali dengan ikhlas. Janganlah harta tersebut untuk Allah lain yang akan membawa kematian, bukan jalan menuju hidup kekal. Tuhan Yesus, berikanlah aku selalu hati yang murah untuk memberikan kepada orang yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan. Jadikanlah aku seperti hati-Mu yang luas bagai samudera, yang selalu memberi, bahkan memberikan hidup-Mu sendiri untuk keselamatan kami, umat manusia. Demikianlah doa ini kami haturkan kepadamu, karena Engkaulah Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.